Alba Zavanica dengan NIM 21081060050 dari kelas Tadris Biologi B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon filogenetik dengan mata kuliah Geologi Vertebrata dengan dosen pengampu Ibu Muhimmatul Umami SSI MSI. Apa itu pohon filogeni? Pohon filogeni berasal dari dua kata, yaitu pohon dan filogeni. Kata pohon mempunyai arti gambaran yang berisi tentang suatu data yang saling berhubungan dan bercabang-cabang. Sedangkan kata filogeni berasal dari bahasa Yunani, yaitu phyle dan phylon yang mempunyai suku dan ras, serta genetikos yang berarti kerabat dari kelahiran. Dengan kata lain, pohon filogeni merupakan suatu bentuk gambaran dari silsilah makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang bercabang-cabang sehingga menyerupai pohon. Membuat pohon filogeni ada dua cara, yaitu cara yang pertama secara sederhana dengan berdasarkan urutan DNA, dan cara kedua dengan menggunakan software Omega 11. Tujuan pohon filogeni yaitu yang pertama untuk mempresentasikan hubungan kekerabatan antar spesies secara visual, yaitu dengan diagram berupa pohon. Kemudian untuk memperlihatkan sejarah evolusi dan juga nenek moyang dari suatu spesies tersebut, dan dari satu nenek moyang tersebut terlihat keanekaragamannya. Kemudian manfaat pohon filogeni yaitu yang pertama untuk memudahkan menentukan hubungan kekerabatan. Yang kedua, memudahkan mempelajari suatu evolusi dari makhluk hidup dan memudahkan dalam mempelajari kajian ilmu biologi taksonomi. Pembentukan filogeni dari karakter yang dimiliki bersama. Pohon filogenetik atau pohon filogeni dari suatu tim spesies merupakan suatu diagram percabangan yang membuktikan tiap percabangan tersebut spesies dengan spesies lain dan seres. Pada saat merekonstruksi filogenetik ada dua hal pokok yang berkembang, yaitu yang pertama, pohon filogenetik yang memiliki akar, yaitu posisi nenek moyang yang paling tua akarnya telah diidentifikasi secara pasti. Berikut contoh pohon filogenetik yang memiliki akar. Kemudian yang kedua, pohon filogenetik yang tak memiliki akar, yaitu adanya hubungan percabangan antar spesies namun tidak menunjukkan posisi nenek moyang yang paling tua, itu tidak ada akarnya. Berikut contoh pohon filogenetik yang tak memiliki akar. Kemudian aliran kladistik dan fenetik dalam sistematika. Suatu klad merupakan seluruh bagian dari filogeni yang berasal dari satu spesies nenek moyang, dan oleh karenanya maka merupakan suatu grup monofiletik. Kemudian ada fenetik yang merupakan suatu klasifikasi akan lebih informatif jika didasarkan pada seluruh kesamaan di antara spesies tersebut yang diukur oleh sebanyak mungkin karakter yang mungkin. Gambar berikut ini merupakan aliran fenetik menggunakan taksonomi numerik dalam pembobotan karakter yang ada, dan gambar hasilnya dikenal sebagai fenogram. Berdasarkan fenogram tersebut, maka ahli taksonomi akan menempatkan dengan benar spesies A dan C dalam satu takson dan spesies B pada takson lain, sehingga tidak menggambarkan pohon filogeni sebenarnya. Selaku cerminan hipotetik, spesies B merupakan burung, sebaliknya spesies A serta C merupakan tiap-tiap selaku krokodilan atau buaya serta lizard atau kadal. Menurut Willy Hennig pada tahun 1979, kalau klasifikasi haruslah menggambarkan percabangan atau kladistik, ikatan antar spesies tanpa memandang pada derajat kesamaannya ataupun perbedaannya. Berikut gambar hubungan antar spesies yang ditunjukkan oleh suatu kladogram sebagai acuan perkiraan pohon filogenetik yang sebenarnya. Dari gambar tersebut, kladogram tidak berdasarkan seluruh kesamaan dari spesies, maka dapat berbeda secara substansi dari fenogram. Bagi kladistik, tiap takson dalam klasifikasi haruslah betul-betul monofiletik. Hal ini berarti kalau hendak tercantum seluruh turunan dari sesuatu
menggambarkan tiap-tiap selaku sesuatu subkelas dari kelas Reptilia. Metode klasifikasi ini hendak mencerminkan percabangan urutan evolusi dengan metode menekankan asal-usul yang sama dari burung serta buaya. Tetapi demikian, metode ini tidak mencerminkan perbandingan dalam laju evolusi, seperti divergensi burung dibandingkan dengan buaya dari nenek moyang reptilia. Filogenetik dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama monofiletik yang merupakan nenek moyang yang tunggal dapat menghasilkan semua spesies yang sama. Kemudian polifiletik, yaitu anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih dengan bentuk nenek moyang yang tidak sama bagi semua anggotanya. Kemudian parafiletik, yaitu takson yang tidak meliputi spesies yang memiliki nenek moyang yang sama, menurunkan spesies yang termasuk dalam takson tersebut. Adapun istilah dalam filogenetik, yang pertama yaitu sisterhood, yang merupakan suatu hubungan di mana kekerabatan antar organisme satu dengan organisme lainnya memiliki kekerabatan yang dekat atau memiliki nenek moyang yang sama. Kemudian kedua, ingroup, merupakan kelompok makhluk hidup yang berasal dari nenek moyang yang sama. Penentuan ingroup dilakukan pada langkah pertama, yaitu identifikasi homolog. Artinya semua jenis makhluk hidup yang termasuk kelompok dalam ingroup minimal harus memiliki satu ciri yang sama berkaitan dengan organ homolognya. Dan yang ketiga, outgroup, yang merupakan kelompok makhluk hidup yang diduga sebagai nenek moyang karena memiliki kekerabatan yang dekat. Berikut merupakan pohon filogenetik yang telah saya buat menggunakan aplikasi Mega 11. Terdapat 4 spesies yang saya pilih. Yang pertama yaitu Crocodylus forosus atau buaya muara. Kemudian Testudo grayska, kura-kura Yunani. Kemudian Varanus salvator, biawak air tawar. Dan Carcharodon carcharias, yaitu hiu putih. Dapat diketahui bahwasanya buaya muara dan kura-kura Yunani termasuk ke dalam sister group karena memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Kemudian biawak air tawar termasuk kepada in group dan hiu putih termasuk kepada out group karena memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Tasyukur ederim, kurus-urus.